Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Pada hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, tentang unsur intrinsik teks cerita fantasi. Semoga kalian pada hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kemudian semangat pagi, sudah sarapan kan ya? Dan kedua, kalian beserta keluarga mempunyai semangat yang baik untuk melalui hari ini dengan ceria. Ya, baiklah, marilah kita buka pelajaran kali ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemarin kan kita sudah belajar tentang apa itu teks cerita fantasi, kemudian ciri-ciri teks cerita fantasi. Ya, ada beberapa anak yang belum mengerjakan itu kemarin, tidak semuanya mengerjakan ya. Tolong nanti bisa dilengkapi, langsung diisi di Google Classroom-nya. Saya masih tunggu itu, tidak apa-apa. Tidak apa-apa meskipun kalian belum mengerjakan sekarang, nanti itu bisa kalian kerjakan. Yang belum mengerjakan pada tugas satu kemarin bisa dikerjakan. Ya, yang sudah mengerjakan, saya ucapkan terima kasih atas kerjasama kalian. Semoga nilai yang kalian dapatkan memuaskan. Ya, baiklah, kita akan belajar tentang teks cerita fantasi pada saat ini. Ini ya, teks cerita fantasi kan kemarin itu sudah kita lihat juga tentang apa itu teks cerita fantasi, kemudian itu ciri-cirinya bagaimana, ya kan? Dan sudah ada di tugas pertama. Sekarang kita akan belajar tentang yang namanya unsur intrinsik ya nak ya. Kita akan belajar tentang unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu apa? Biasanya untuk kelas 6 SD itu sudah pernah diajarkan, yaitu unsur pembangun sebuah teks cerita. Pasti di dalam cerita itu ada yang namanya unsur intrinsik ya, begitu nak ya. Dan unsur intrinsik itu apa saja? Silakan dilihat. Yang pertama ada yang namanya tema, yang kedua tokoh, yang ketiga latar, yang keempat alur, yang kelima sudut pandang, yang keenam amanat. Begitu ya. Tema itu nanti berhubungan dengan judul, tokohnya itu berhubungan dengan penokohan, latarnya itu ada tiga: waktu, tempat, sama suasana. Alurnya itu sebenarnya ada tiga: alur maju, mundur, sama campuran. Tapi nanti di sini kita tidak akan belajar seperti itu alurnya. Nanti hanya ringkasan ceritanya saja yang ditulis. Kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang ini ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Nanti saya akan jelaskan apa itu sudut pandang orang pertama, apa itu sudut pandang orang ketiga. Yang terakhir yaitu amanat. Amanat ini adalah apa nak? Ada yang tahu? Adalah pesan. Jadi amanat itu adalah pesan yang terkandung di dalam teks cerita. Baik ya, kita mulai. Tema. Tema itu adalah judul besar sebenarnya. Begitu ya, adalah judul besar. Jika kalian mempelajari teks cerita fantasi, otomatis tema yang akan disajikan adalah, tema yang akan disajikan, tema yang akan disajikan adalah berkenaan dengan apa nak? Kalau bisa, ada yang bisa? Temanya pasti imajinasi. Ya, imajinasi berarti apa? Temanya itu pasti cerita khayalan, belum tentu terjadi. Berarti temanya imajinasi atau fantasi. Kemudian judul. Judul itu bagaimana? Judul itu adalah nama ceritanya. Biasanya berada di awal cerita seperti ini. Kemarin kan sudah kalian baca kan, ini portal purbakala. Itulah yang dimaksud dengan judul. Nah, judul itu berasal dari tema imajinasi. Portal purbakala ada apa enggak? Kan enggak ada kan?
belum tentu kebenarannya ada. Itulah yang dimaksud dengan imajinasi, fantasi, bayangan seseorang, ya, khayalan seseorang, itulah imajinasi. Begitu. Kemudian ada tokoh. Tokoh itu sebenarnya ada dua, nah. Tokoh utama sama tokoh apa? Tokoh pembantu dalam sebuah cerita. Kalau tokoh utama berarti tokoh yang sering muncul. Kemudian tokoh pembantu itu berarti dia membantu tokoh utama itu dalam melaksanakan tugasnya dalam cerita. Misalkan kemarin yang sudah membaca Portal Purbakala, yang sering muncul tokohnya namanya siapa kalau boleh tahu? Ayo, siapa nak? Ya, yang sering muncul tokoh utamanya adalah Agil, ya kan? Kemudian tokoh pembantunya siapa? Ada yang membantu namanya Pak Yos. Mohon maaf, yang membantu adalah Yos dan Pak siapa kemarin? Pak Tuan Galdi. Ada juga yang namanya ibu, itu ibunya siapa? Ibunya Agil yang membangunkan ketika dia tertidur di depan gua sambil teriak-teriak. Begitu kan? Ya, kemudian latar. Latar itu ada tiga, latar waktu, tempat, sama suasana. Kalau waktu berarti cerita itu terjadinya kapan, pagi kah, malam, atau tahun berapa, zaman apa, itu nanti waktunya. Tempatnya di mana? Misalkan kemarin itu yang di cerita Portal Purbakala tempatnya di mana? Di Pulau Lombok. Dan di mana itu? Di hutan pada saat zaman Purbakala. Suasananya bagaimana? Suasananya ketika Agil itu berlari menuju Portal Purbakala, apa yang kalian rasakan? Pasti menegangkan, iya enggak? Ya, pasti begitu. Kemudian ketika gemuruh ada di hutan itu, apa suasananya? Menyeramkan. Itu juga bisa. Alur itu adalah, selanjutnya alur ya. Alur itu adalah jalannya cerita, nanti saya akan contohkan di kolomnya. Terus sudut pandang. Sudut pandang itu ada orang pertama, ada orang ketiga. Ada dua saja. Orang kedua ada Ustadz? Tidak ada orang kedua. Hanya orang pertama sama orang ketiga. Cirinya apa? Kalau orang pertama, begitu nak ya. Kalau orang pertama ini ada kata tokohnya itu menceritakan dirinya sendiri. Menceritakan dirinya sendiri bagaimana? Ada kata aku. Ya, ini adalah orang pertama. Jika orang ketiga ini diceritakan orang lain, pasti ada nama orang. Tidak pernah menyebut kata aku, pasti nama orang. Atau bisa juga beliau, mereka, ia. Itu adalah sudut pandang orang ketiga. Nah, kemarin di cerita Portal Purbakala itu pertama, coba dilihat, ada halaman 20 Bu penanya. Coba kalian lihat di Portal Purbakala itu kalimat pertama yang dituliskan apa? Namaku Agil, remaja yang remaja biasa yang suka petualangan. Kemanapun aku pergi, ada kata aku. Berarti sudut pandangnya orang keberapa? Orang pertama. Ya, benar ya, itu ya. Kemudian sekarang ada amanat. Amanat itu apa? Amanat itu adalah pesan. Ya. Ini sekarang coba. Ini adalah latihan yang bacaannya pada halaman 20. Nah, latihan ini sebenarnya pada halaman 23. Coba kalian buka pada halaman 23. Di situ ada latihan yang bagian C. Ada tema, ada tokoh, ada latar, ada alur cerita, ada sudut pandang, ada amanat. Bacaannya yang mana Ustadz? Bacaannya adalah tadi apa? Portal Purbakala. Ya, coba dilihat sekarang.
tema. Coba, temanya imajinasi atau fantasi. Ini ya, ini adalah jawabannya yang benar, imajinasi atau fantasi. Nanti jika ada latihan seperti ini, kamu bisa menyebutkan, ya inilah caranya mengerjakan. Temanya imajinasi atau fantasi. Tokohnya, pemeran utamanya siapa tadi? Pemeran utamanya adalah Agil. Terus pemeran tambahannya Yos, kemudian Tuan Galdi, kemudian ada Ibu. Latarnya kapan waktunya? Ada di tahun 2018. Asalnya Agil itu kan tahun 2018, berarti waktunya tahun 2018. Dan di zaman purba. Maaf, ini purbanya nggak kelihatan ya anak ya. Kemudian tempatnya di mana? Di depan gua di Pulau Lombok. Asalnya Agil tadi itu masuk kan di Pulau Lombok. Kemudian dia berfantasi masuk ke portal purbakala atau lubang yang bisa mengantarkan dia ke suatu tempat, dan di situ dia membayangkan berada di hutan. Begitu kan? Suasananya apa kalau begitu, Ustadz? Latar suasananya menegangkan dan menyeramkan. Menegangkan ketika dia berlari bersama Yos dan Tuan Galdi menuju portal purbakala yang berwujud seperti mulut dinosaurus, dan menyeramkan ketika ada gemuruh yang didengar ketika dia berada di hutan. Alur cerita sekarang. Nah, alur cerita ini seperti ini, nak. Jalannya cerita itu bagaimana sih? Agil pergi ke Pulau Lombok, ya kan? Agil masuk ke gua. Agil masuk portal purbakala. Agil berpindah ke zaman purba. Agil bertemu Yos dan Tuan Galdi yang berasal dari tahun 3018, ya kan? Banyak suara gemuruh yang membuat mereka harus menyelamatkan diri. Mereka bertiga masuk portal purbakala yang akan mengantarkan ke tempat asal mereka. Ternyata Agil hanya mimpi. Kok tahu mimpi? Karena dia dibangunkan oleh ibunya. Sudut pandangnya orang keberapa tadi, nak? Orang pertama. Karena ada kata apa? Ada kata aku untuk menyebutkan tokoh utamanya itu aku. Bukan menyebut Agil adalah anak yang berasal dari Indonesia. Bukan begitu kan? Aku. Berarti kalau aku, sudut pandangnya orang pertama. Amanat sekarang, pesannya apa yang terkandung dalam cerita tadi? Ketika Agil, kemudian Yos, Tuan Galdi bersama-sama berlari menuju portal purbakala, Agil kan tidak sampai. Jadi dia kan kelelahan, digendong oleh Tuan Galdi, ya kan? Berarti apa pesannya? Saling bekerja sama agar tujuannya tercapai. Tujuannya tercapai apa? Tujuannya tercapai bisa masuk ke dalam portal purbakala yang akan mengantarkan mereka pulang. Begitu kan ceritanya? Iya. Nah, sekarang coba dilihat. Nah, ada tugas sekarang dari saya. Tugas 2. Kemarin tugas 1 sudah. Jadi yang belum mengerjakan, tolong dikerjakan baik-baik. Tugas yang kalian kerjakan semuanya terekam, semuanya ada filenya. Jadi nilainya ada. Nanti ketika rapot sisipan, nanti bisa dilihat itu tugas 2. Kemudian bagaimana tugasnya itu nanti sudah ada semuanya ya. Tugas 2 teks cerita fantasi. Coba dilihat nanti pada halaman 24 buku pena. Di situ ada roti permohonan kami. Ada cerita roti permohonan kami. Itu ya. Ceritanya itu roti permohonan kami, itu dibaca dulu. Kemudian jika sudah dibaca, nanti ada tugas yang tautannya ada di Google Classroom. Nanti ada tugas, kemudian di situ ada linknya seperti biasa. Kamu bisa menuliskan nanti tugasnya langsung ke link yang ada di Google Classroom itu. Dan tolong kerjakan tugasnya paling lambat dikumpulkan tanggal 25 Agustus pukul 20 WIB. Jadi pukul 8 malam. Begitu ya, nak ya.
Kenapa sih harus dikerjakan hari itu juga? Karena apa? Nanti semuanya itu terdokumentasikan nilainya, nanti bisa langsung dijumlahkan dengan tugas-tugas sebelumnya. Begitu ya, tidak numpuk-numpuk, kemudian nilainya langsung terjumlahkan. Karena satu pekan itu ada 2 pertemuan bahasa Indonesia. Begitu saja dari saya untuk bab unsur intrinsik teks cerita fantasi. Selamat mengerjakan. Nanti ada di Google Classroom linknya. Kamu hanya nanti coba dibaca teksnya pada halaman 24 buku pena yang berjudul Roti Permohonan Kami. Itu saja, saya akhiri pertemuan pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian lancar mengerjakannya pada hari ini. Nanti jika ada yang kurang jelas silakan tanyakan di WhatsApp. Tapi sebelum bertanya di WhatsApp, tolong cermati video ini. Jika ada yang sudah dijelaskan, tidak perlu kalian bertanya lagi di WhatsApp. Gitu ya nak ya. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.